Pernahkah kamu merasa hidupmu selalu lolos dari bahaya yang seharusnya merenggut nyawa? Kecelakaan yang nyaris fatal, mimpi aneh yang terasa nyata, atau firasat yang selalu tepat? Menurut Primbon Jawa, ada weton yang dijaga khodam leluhur tanpa ajian dan ritual apapun. Dan yang paling mengejutkan, mereka yang lahir di weton pahing seringkali tidak sadar bahwa sejak lahir ada kekuatan tak kasat mata yang selalu mengikuti, melindungi, sekaligus mengawasi setiap langkah hidup mereka. Assalamualaikum dan selamat datang di channel ini, tempat kita mengungkap rahasia weton, Primbon Jawa, dan kisah-kisah mistis yang jarang dibahas. Di sini, setiap cerita bukan sekedar mitos, tapi juga makna yang tersembunyi di balik perjalanan hidup manusia. Jika kamu suka konten misteri dan spiritual seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah penuh misteri berikutnya. Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Weton adalah peta nasib, karakter, dan garis spiritual seseorang yang diyakini telah ditentukan sejak ia dilahirkan ke dunia. Salah satu weton yang paling misterius dan penuh energi adalah weton pahing. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir di weton pahing memiliki getaran batin yang kuat. Mereka sering disebut sebagai pribadi yang keras, berani, dan memiliki tekad yang tidak mudah goyah. Di balik sikap tegasnya, tersimpan intuisi tajam yang membuat mereka seolah mampu membaca situasi sebelum sesuatu terjadi. Banyak orang weton pahing yang sejak kecil mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada yang selamat dari kecelakaan yang seharusnya fatal. Ada yang sering bermimpi bertemu sosok tak dikenal. Dan ada pula yang memiliki firasat yang selalu terbukti. Dalam pandangan Primbon Jawa, semua itu bukanlah kebetulan. Weton pahing dipercaya berada pada titik pertemuan antara dunia lahir dan dunia batin. Mereka dianggap memiliki pintu batin yang lebih terbuka dibanding weton lainnya. Karena itulah, orang-orang pahing sering merasa hidupnya berbeda. Mereka lebih peka terhadap suasana, mudah merasakan perubahan energi, dan terkadang merasa seolah ada sesuatu yang selalu mengikuti langkah mereka. Namun, kelebihan ini bukan tanpa konsekuensi. Primbon Jawa menyebutkan bahwa orang weton pahing sering membawa beban spiritual yang lebih berat. Mereka dituntut untuk memiliki pengendalian diri, kesabaran, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jika tidak, energi yang kuat dalam diri mereka bisa berubah menjadi sumber konflik, baik dengan orang lain maupun dengan diri mereka sendiri. Di balik semua itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Jika weton pahing memang memiliki energi spiritual yang begitu kuat, dari manakah kekuatan itu berasal? Apakah hanya faktor perhitungan hari lahir? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik garis keturunan dan warisan leluhur? Pertanyaan inilah yang menjadi awal dari rahasia yang jauh lebih dalam. Rahasia yang tidak semua orang berani mengungkapnya. Tidak semua kekuatan spiritual diperoleh melalui ritual, puasa, atau ajian tertentu. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ada sebagian orang yang sejak lahir sudah membawa penjaga yang tidak kasat mata. Mereka tidak pernah mempelajari ilmu kebatinan, tidak melakukan laku spiritual khusus, bahkan tidak sadar bahwa dirinya memiliki pendamping ghaib. Namun perlindungan itu tetap ada. Dan salah satu weton yang paling sering mengalami fenomena ini adalah weton pahing. Khodam leluhur diyakini sebagai energi spiritual yang berasal dari garis keturunan. Ia bukan sekedar makhluk ghaib, melainkan warisan batin yang terhubung dengan leluhur terdahulu. Dalam tradisi Jawa, leluhur bukan hanya orang tua yang telah meninggal,
tetapi juga sosok-sosok pendahulu yang memiliki kekuatan spiritual dan ikatan batin yang kuat dengan keturunannya. Orang weton pahing yang dijaga khodam leluhur sering mengalami kejadian yang sulit dijelaskan oleh logika. Misalnya, mereka nyaris mengalami kecelakaan, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka selamat. Ada pula yang berada di situasi berbahaya, namun secara ajaib berhasil lolos tanpa luka berarti. Dalam banyak kisah, mereka sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Selain itu, tanda-tanda kehadiran khodam leluhur sering muncul dalam mimpi. Banyak orang weton pahing yang bermimpi bertemu sosok tua berjubah, bayangan tanpa wajah, atau suara yang memberikan pesan tertentu. Mimpi-mimpi ini terasa sangat nyata, seolah bukan sekedar bunga tidur. Dalam primbon Jawa, mimpi semacam itu dianggap sebagai bentuk komunikasi antara dunia nyata dan dunia spiritual. Ada juga tanda lain yang lebih halus. Orang weton pahing sering memiliki karisma yang tidak biasa. Kehadirannya membuat orang lain merasa segan, nyaman, atau bahkan takut tanpa alasan yang jelas. Mereka juga sering memiliki firasat kuat. Ketika akan terjadi sesuatu, hati mereka seolah sudah mengetahui lebih dulu. Firasat itu kadang datang dalam bentuk perasaan tidak enak, rasa gelisah tanpa sebab, atau dorongan batin untuk menghindari suatu tempat. Namun, kehadiran khodam leluhur bukan hanya soal perlindungan. Dalam kepercayaan Jawa, khodam juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ia hadir untuk mengingatkan pemiliknya agar tidak melampaui batas, tidak sombong, dan tidak menyalahgunakan kelebihan yang dimiliki. Ketika seseorang weton pahing mulai menyimpang dari nilai-nilai moral, tanda-tanda peringatan biasanya muncul. Peringatan itu bisa berupa mimpi buruk yang berulang, gangguan tidur, atau kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Ada pula yang tiba-tiba merasa hidupnya penuh hambatan, seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Dalam pandangan primbon, ini bukan kutukan, melainkan cara khodam leluhur mengingatkan bahwa pemilik weton telah keluar dari jalur yang seharusnya. Yang paling menarik, tidak semua orang weton pahing memiliki hubungan yang sama dengan khodam leluhur. Ada yang merasakan perlindungan yang sangat kuat, ada pula yang hanya merasakan tanda-tanda samar. Semua itu bergantung pada kondisi batin, perilaku, dan hubungan spiritual seseorang dengan leluhurnya. Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih menegangkan. Jika khodam leluhur benar-benar hadir tanpa ajian, apakah ia selalu membawa kebaikan? Atau justru ada sisi lain yang jauh lebih gelap, yang jarang dibicarakan, dan lebih mengerikan? Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa kita pada sisi sakral sekaligus mengerikan dari weton pahing yang akan terungkap di bab berikutnya. Di balik perlindungan khodam leluhur, ada sisi lain dari weton pahing yang jarang diungkap. Sisi ini tidak selalu indah, tidak selalu menenangkan, dan seringkali membuat pemiliknya hidup dalam dilema antara rasa aman dan rasa takut. Dalam primbon Jawa, kekuatan spiritual yang besar selalu diiringi dengan konsekuensi yang besar pula. Orang weton pahing yang dijaga khodam leluhur bukan hanya diberi perlindungan, tetapi juga berada dalam pengawasan yang ketat. Seolah-olah ada mata tak terlihat yang selalu mengikuti setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap niat di dalam hati mereka. Banyak kisah menyebutkan bahwa orang weton pahing sering mengalami fenomena aneh yang tidak dialami orang lain. Ada yang terbangun di tengah malam dengan perasaan seperti dipanggil. Ada yang merasakan hawa dingin tiba-tiba meski cuaca normal. Bahkan ada yang melihat bayangan di sudut ruangan yang menghilang saat diperhatikan. Awalnya, mereka mengira semua itu hanya halusinasi atau kelelahan. Namun, ketika kejadian itu terus berulang, mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka. Sisi sakral dari weton pahing terlihat dari kemampuan mereka merasakan hal-hal yang tidak kasat mata.
mereka lebih peka terhadap energi tempat, lebih mudah merasakan suasana seseorang dan seringkali mengetahui niat orang lain tanpa perlu mendengar kata-kata. Dalam tradisi Jawa, kepekaan ini disebut sebagai mata batin yang terbuka. Namun, mata batin yang terbuka tidak selalu membawa kebahagiaan. Justru sebaliknya, ia sering menjadi sumber kegelisahan. Ada orang weton pahing yang merasa hidupnya seperti berada di dua dunia. Di satu sisi, mereka menjalani kehidupan normal sebagai manusia biasa. Di sisi lain, mereka merasakan kehadiran dunia lain yang tidak bisa dilihat oleh orang di sekitarnya. Ketika mereka mencoba menceritakan pengalaman ini, seringkali mereka dianggap aneh, berlebihan, atau bahkan tidak waras. Akhirnya, banyak dari mereka yang memilih diam dan memendam semua pengalaman itu sendirian. Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa khodam leluhur tidak selalu bersifat lembut. Ada kalanya, khodam menunjukkan sisi tegas, bahkan menakutkan. Ketika pemilik weton pahing melanggar nilai-nilai moral, bersikap sombong, atau menyalahgunakan kelebihan yang dimiliki, khodam bisa memberikan teguran. Teguran ini tidak selalu berupa musibah besar, tetapi sering muncul dalam bentuk gangguan batin, mimpi buruk, atau kegagalan yang datang bertubi-tubi. Dan yang lebih mengerikan, ada kisah tentang orang weton pahing yang mencoba menolak keberadaan khodam leluhur. Mereka menganggap semua fenomena itu hanya sugesti dan berusaha menutup diri dari dunia spiritual. Namun, semakin mereka menolak, semakin kuat gangguan yang mereka rasakan, seolah-olah ada kekuatan yang tidak ingin diabaikan. Di titik inilah, weton pahing menjadi sesuatu yang paradoks. Di satu sisi, khodam leluhur adalah pelindung yang setia. Di sisi lain, ia juga menjadi pengingat bahwa setiap kelebihan harus dibayar dengan tanggung jawab. Orang weton pahing tidak bisa hidup sembarangan karena setiap tindakan mereka memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan orang lain. Dan yang paling menegangkan, tidak semua orang weton pahing tahu bahwa mereka sedang diawasi. Sebagian baru menyadarinya ketika peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi dalam hidup mereka. Sebagian lagi tidak pernah sadar sampai suatu hari mereka berada di titik di mana semua rahasia itu tidak bisa lagi disembunyikan. Pertanyaannya sekarang, jika khodam leluhur bisa melindungi sekaligus menegur, ujian seperti apakah yang sebenarnya menanti orang weton pahing di perjalanan hidup mereka? Jawabannya akan terungkap di bab berikutnya. Tidak ada kekuatan tanpa ujian. Dalam primbon Jawa, orang yang lahir di weton pahing dipercaya membawa takdir yang tidak biasa. Mereka bukan hanya diberi kelebihan spiritual, tetapi juga diuji dengan perjalanan hidup yang lebih berat dibandingkan kebanyakan orang. Seolah-olah hidup mereka disusun dengan pola yang penuh lika-liku. Jatuh dan bangkit, terluka dan sembuh, kehilangan dan menemukan kembali makna hidup. Sejak usia muda, banyak orang weton pahing yang merasakan bahwa hidup tidak pernah berjalan lurus. Mereka sering menghadapi rintangan yang datang tiba-tiba. Usaha yang hampir berhasil bisa runtuh di saat terakhir. Hubungan yang tampak harmonis bisa berubah menjadi perpisahan yang menyakitkan. Dan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Semua itu membuat mereka merasa hidup seperti medan ujian yang tidak pernah berhenti. Namun, di balik setiap kegagalan, selalu ada pola yang unik. Orang weton pahing jarang benar-benar jatuh tanpa alasan. Ketika mereka berada di titik terendah, justru muncul kekuatan baru yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Mereka mulai belajar membaca tanda-tanda, memahami pesan batin, dan mengenali batas antara keinginan dan takdir. Primbon Jawa menyebutkan bahwa salah satu ujian terbesar weton pahing adalah ujian kesabaran. Mereka sering dipaksa untuk menunggu, bersabar, dan menerima keadaan yang tidak sesuai harapan.
Dalam proses menunggu itulah jiwa mereka ditempah. Semakin lama mereka bertahan, semakin kuat pula karakter yang terbentuk. Ujian lain yang sering dialami adalah ujian kepercayaan. Banyak orang weton pahing yang dikhianati oleh orang terdekat. Sahabat berubah menjadi lawan, pasangan berubah menjadi luka, dan keluarga menjadi sumber konflik. Semua itu bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membuka mata bahwa tidak semua orang bisa dipercaya dan tidak semua hubungan layak dipertahankan. Yang paling berat adalah ujian batin. Orang weton pahing sering merasa terjebak di antara dua pilihan, mengikuti suara hati atau mengikuti logika. Ketika mereka mengabaikan intuisi, hidup mereka sering berjalan ke arah yang salah. Tetapi ketika mereka mengikuti intuisi, mereka harus berani menghadapi risiko yang besar. Disinilah pertarungan terbesar terjadi, pertarungan antara rasa takut dan keberanian. Namun, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa setelah badai selalu ada pelangi. Orang weton pahing yang mampu melewati ujian hidup akan mengalami perubahan besar. Mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat secara mental, dan lebih matang secara spiritual. Rezeki yang sempat tertutup perlahan terbuka, jalan hidup yang sempat buntu mulai menemukan arah, dan kepercayaan diri yang sempat hilang kembali tumbuh. Di titik inilah rahasia weton pahing mulai terlihat. Mereka bukan dilahirkan untuk hidup yang mudah, tetapi untuk hidup yang bermakna. Setiap luka adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah proses, dan setiap kehilangan adalah pintu menuju kebangkitan. Namun, satu pertanyaan masih menggantung. Jika ujian hidup weton pahing begitu berat, apakah semua itu hanya kebetulan atau memang bagian dari rencana besar yang telah ditentukan sejak awal? Jawabannya akan membawa kita pada rahasia terakhir yang jarang diketahui. Rahasia yang akan terungkap di bab berikutnya. Tidak semua rahasia weton pahing bisa dijelaskan dengan logika. Semakin dalam seseorang memahami dirinya, semakin jelas bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik kehidupan mereka. Dalam Primbon Jawa, weton pahing sering disebut sebagai weton yang membawa warisan tak terlihat, sesuatu yang tidak diwariskan melalui harta, tetapi melalui energi dan garis batin leluhur. Rahasia terbesar weton pahing terletak pada hubungan antara hati manusia dan kekuatan yang menjaganya. Khodam leluhur tidak hadir secara acak. Ia muncul sebagai cermin dari karakter pemiliknya. Jika hati seseorang jernih, maka yang hadir adalah perlindungan yang lembut. Jika hatinya penuh amarah dan keserakahan, maka yang muncul adalah teguran yang keras. Banyak orang weton pahing yang baru menyadari hal ini setelah mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ada yang tiba-tiba menemukan jalan rezeki setelah bertahun-tahun terpuruk. Ada pula yang kehilangan segalanya karena mengabaikan suara hati. Semua itu seolah menjadi pesan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ajian, tetapi dari keseimbangan antara batin dan tindakan. Dalam kepercayaan Jawa, orang weton pahing sering dianggap sebagai penjaga garis keturunan. Mereka dipercaya membawa tugas spiritual tertentu meski tidak selalu disadari. Tugas itu bukan untuk mencari kekuatan gaib, melainkan untuk menjaga nilai-nilai leluhur, kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan. Namun, tidak semua orang weton pahing siap menerima takdir ini. Ada yang melawan, ada yang menghindar, dan ada yang mencoba melupakan sisi spiritual dalam dirinya. Tetapi semakin mereka menjauh, semakin kuat pula panggilan batin yang mereka rasakan.
seolah-olah hidup terus mengingatkan bahwa ada jalan yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, rahasia weton pahing bukan tentang khodam, ajian, atau dunia gaib semata. Rahasia itu adalah tentang pilihan. Apakah seseorang memilih untuk hidup selaras dengan hati nurani atau tenggelam dalam ambisi dan ego? Dan di sanalah takdir weton pahing ditentukan. Kisah weton pahing mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang diberi kelebihan, ada yang diberi ujian, dan ada yang harus memikul keduanya sekaligus. Namun, apapun wetonmu, satu hal yang pasti, kekuatan sejati tidak berasal dari ajian, khodam, atau dunia gaib, melainkan dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan keberanian untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan pernah sombong atas kelebihan yang kamu miliki, dan jangan pernah putus asa atas ujian yang kamu hadapi. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada hikmah yang sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar wetonmu dan pengalaman hidup yang pernah kamu alami. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah misteri yang lebih dalam, lebih menegangkan, dan penuh rahasia.